إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى مذكرا بذلك مذكرا لنا جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala di Jumat 31 Oktober 2025 ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu kesempatan untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat kali ini sebagai Jumat terbaik di antara Jumat yang sebelumnya kita tunaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita yaitu nikmat yang begitu utama, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan iman dan Islam kita masih mampu menunaikan salat Jumat. Dengan iman dan Islam adalah senjata menghadapi berbagai macam ancaman, yaitu menyesatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, yaitu contoh yang harus kita ikuti akhlak dari baginda tercinta Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil akhir nanti kita berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita membentengi diri untuk mencegah, membentengi semaksimal mungkin untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang Allah murkai, untuk terhindar dari perilaku-perilaku yang Allah larang, untuk terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari kemunafikan, terhindar dari perbuatan tercela. Thumma na'udzu billahi min dzalik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, "La yu'minu ahadukum." Kalian belum beriman. Kalian belum sampai ke titik iman. Kalian tidak beriman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Sebelum kalian merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kalian. Ketika saudara kalian merasakan sesuatu, maka kalian harus merasakannya terlebih dahulu, yaitu sebagai seorang mukmin. Kita sebagai seorang mukmin, orang-orang beriman bagaikan satu anggota tubuh.
Apabila mata sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merespon rasa sakit itu. Ketika tangan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merespon rasa sakit itu. Yaitu jamaah, saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, kita merasakan penderitaan mereka jamaah. Barulah kita disebut orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur, man ikhwanuka, dikatakan oleh malaikat, siapa saudara-saudaramu? Yaitu orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Itulah saudara kita jemaah. Makanya kita tiap Jumat mendoakan orang-orang muslim yang terlebih dahulu meninggal, orang-orang muslim yang sekarang masih berkehidupan. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah aku, banyak dosa, kesalahan terkadang di dalam diri kita. Ampunkanlah aku dan dosa-dosa orang-orang muslim yang beriman laki-laki, yang beriman perempuan. Kita mendoakan mereka jemaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan saudara-saudara muslim, maka khatib akan membawakan tema 5 pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam hati kita. 5 pertanyaan yang harus kita evaluasi dalam bahasa intelektualnya. Dalam bahasa agama kita bermuhasabah. Pertanyaan ke apakah itu jamaah? 5 pertanyaan yang mengguncang hati. 5 pertanyaan yang perlu kita tembakkan kepada kita. Apakah pertanyaan itu? Yang pertama, siapakah kita jamaah? Siapakah kita? Di manakah kita berada jamaah? Kemudian di manakah kita berada? Apa tugas pokok kita yang diberikan Allah kepada kita? Bagaimana caranya menjalankan tugas pokok itu? Kemudian ketika kita menjalankan tugas pokok itu, apa feedback yang akan kita dapatkan? Apa balasan dari Allah kepada kita? Apakah Allah akan memberikan kita surganya kelak, atau bahkan nerakanya lah yang akan diberikan kepada orang-orang yang salah dalam langkahnya? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah Azza wa Jalla dalam bocoran Quran surah Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran, Allah membuka dengan Quran surah Al-Fatihah sebagai surah yang pertama. Itu adalah interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Dan ditutup Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nas untuk menegaskan bahwa kita perlu dengan hablum minan nas, yaitu hubungan kepada manusia. Hablum minallah, hubungan kepada Allah dibuka di awal surah, kemudian di akhir surah ditutup dengan hablum minan nas, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa manusia, tanpa orang lain. Maka kita perlu memperbaiki hablum minan nas kepada sesama saudara kita jamaah. Siapakah kita? Kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab Allah, bismillah, alhamdulillah. Kita makhluk Allah, kita hadir dari Allah, kita berawal dari Allah, kita mulai dari Allah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang tidak berawal, Allah tidak berakhir. Sedangkan kita jamaah berawal dan kita akan wafat, kita akan berakhir. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah, yang tiada berdaya tanpa pertolongan Allah dan pertolongan manusia. Jadi singkatnya, kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan dari rahim ibunda kita. Selama umur 120 hari kita bisa merasakan di rahim ibunda kita. Kita bisa mendengar suara. Apabila ibunda kita bahagia, kita bahagia. Apabila ibunda kita sedang, kita senang. Apabila ibunda kita sedih di dalam kandungan kita, kita akan sedih di dalam rahim ibunda kita jamaah. Dan kita dilahirkan oleh Allah selamat, dan kita akan wafat. Kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan memakai pakaian terakhir yang dinamakan kain kafan, bertahan 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam, hewan-hewan kecil, cacing, binatang-binatang melata akan menggigit setiap kain yang putih. 40 hari berikutnya, hewan-hewan kecil akan menggigit tulang dan kulit sehingga habis semuanya. 40 hari berikutnya tinggal tulang belulang yang tiada arti. Jadi jamaah, tanamkan di hati kita, kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bermula
dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban pertama. Siapakah kita? Kita makhluk Allah yang berawal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di manakah kita saat ini jamaah? Coba kita tanyakan di dalam hati, di manakah kita sekarang? Dijawab Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Kita berada di dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang Allah kepada kita, kita masih dipertemukan dengan Jumat di siang hari ini. Karena kasih sayang Allah kepada kita, kita masih dipertemukan Allah dengan keluarga kita. Karena kasih sayang Allah kepada kita, kita masih dipertemukan dengan kerabat-kerabat kita. Oleh karena itu jamaah, kita berada di dalam genggaman kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak menurunkan kasih sayangnya kepada kita jamaah, mungkin kita sudah wafat. Hari ini banyak hamba Allah yang wafat. Hari ini bukankah tidak mungkin Allah mencabut nyawa kita jamaah? Apa yang memastikan kita akan hidup hari ini? Apa yang memastikan bahwa kita akan salat hari ini? Apa yang memastikan bahwa kita akan menghirup udara hari ini? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tugas pokok kita? Sebagian manusia di dalam era lingkungan pekerjaan, dia mengetahui tugas pokoknya. Ke kantor lebih awal, dia mengetahui tugas-tugas intinya, tapi lupa tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah saja kita meminta pertolongan. Jadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala masalah datang di era pekerjaan, tatkala masalah datang kepada dirimu, ingatlah, berikan semua masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan cobaan dan masalah adalah Allah. Serahkan masalah dan cobaan kepada Allah, maka Allah akan meringankan segala masalah kita jemaah. Jadi kita hanya beribadah, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas pokok kita. Kita adalah hamba Allah dan kita akan beribadah, yaitu menunaikan salat. Kemudian bagaimana caranya menjalani tugas pokok itu? Dijawab Allah lagi, ihdinas siratal mustaqim. Agar engkau tidak tersesat di dalam aliran-aliran yang sesat, agar engkau tidak sesat di dalam ajaran-ajaran yang radikal. Ihdinas siratal mustaqim. Ikutilah jalan yang lurus, jalan yang Rasulullah tinggalkan kepada sahabat, yang sahabat tinggalkan kepada tabi'in, yang tabi'in tinggalkan kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ikutilah jalan mereka. Jadi kita berpegang teguh kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, agar kita terhindar dari aliran-aliran yang radikal jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, kita ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa feedback? Pertanyaan terakhir. Apa balasan dari Allah ketika kita berada di jalan yang benar? Ketika kita hamba Allah, kita beribadah meminta kepada Allah, kita mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah berikan kepada Rasulullah dan sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa feedbacknya kepada kita? Maka kita akan mendapatkan jalan orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesuksesan, yaitu orang-orang yang diberikan Allah surga di akhirat nanti. Namun apabila kita tidak mau mentaati Allah, tidak mau mengikuti jalan yang lurus, dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita adalah golongan ad-dallin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 pertanyaan ini mari kita evaluasi. 5 pertanyaan ini tembakkan di dalam hati kita. Yang pertama, kita adalah makhluk khaliq, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah, dan kita berada di genggaman kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah lah kita masih hidup hingga hari ini. Kemudian tugas pokok kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengikuti jalan yang lurus.
agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kemudian ketika kita mengikuti jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita surganya yang seluas langit, lebih luas daripada langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu belum sempurna keimanan kalian sebelum kalian merasakan perasaan saudara kalian. Artinya kita ingatkan saudara kita. Kalau saudara kita tidak sholat Jumat, kita ingatkan dengan cinta dan kasih sayang. Begitulah cara Islam